103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Devi Mania, tema kita pada pagi hari ini adalah KUD Tani Makmur bantu berdayakan perekonomian melalui koperasi. Nah, Devi Mania, sebelum kita lanjut sapa narasumber kita ya, Vika mau mengingatkan kalian semua kalau pagi hari ini kita kembali mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya gampang aja, Devi Mania disimak baik-baik. Kapan atau tahun berapa KUD Tani Makmur berdiri? Devi Mania yang sudah tahu boleh dikirim jawabannya di WhatsApp-nya di FM ya. Yang belum tahu berarti wajib pantengin talk show-nya karena kita akan bahas sama-sama di sini bersama dengan Bapak Slamet Sujiman ya. Dan kebetulan sekarang juga sudah tersambung kita Devi Mania bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Slamet Sujiman, beliau ini adalah Ketua 2 KUD Tani Makmur Kelurahan Tirtonirmolo, Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vika, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Sehat? Sudah sarapan kah? Sehat. Iya. Oke Pak, ini kita membahas tentang tema kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Selama ini, mohon maaf, bagaimana kiprah dari KUD Tani Makmur Kelurahan Tirtonirmolo, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dari mulai berdiri hingga saat ini Pak? Boleh diceritakan secara singkat? Oh ya, terima kasih Mbak Vika. Jadi KUD Tani Makmur merupakan salah satu ya koperasi yang dilatar belakangi pada saat itu di tahun 70-an ya kira-kira itu adanya kegagalan padi sentra untuk pengadaan pangan atau swasembada pangan di Indonesia. Nah, kemudian atas kegagalan itu dibuatlah satu pilot project ya di bawah koordinasi Mensesnek waktu itu Bapak Alamsyah Ratu Prawira Negara yang kemudian sebagai nasihatnya adalah Bapak Profesor Sudarsono, Dekan Fakultas Pertanian UGM yang kemudian mengusulkan atau memberikan satu rumusan tentang daerah kerja secara ekonomis, yakni seluas 600 sampai 1000 hektar. Karena itu kemudian disebut sebagai WILUT atau wilayah usaha desa ya, yang itu kemudian menjadi wilayah kerja belakangan menjadi wilayah kerja KUD Tani Makmur atau KUD pada umumnya. Nah, karena luasan sebesar itu yang mungkin adalah kecamatan, karena ini pilot projectnya ada di DIY, berarti mencerminkan tentang keadaan di DIY. Walaupun di luar misalnya itu kan luas-luas, yang kemudian di DIY itu seluas 600 sampai 1000 hektar itu adalah skupnya kecamatan. Maka setiap kecamatan itu ada KUD. Kemudian di kita KUD Tani Makmur itu berada di wilayah kerja Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Nah, kemudian berdirilah pada tahun secara formal itu mendapatkan atau berbadan hukum pada tahun 1976. Kita KUD Makmur berdiri. Nah, kemudian dari sejak berdiri itu hingga saat ini kita telah beberapa usaha yang kita lakukan, diantaranya adalah kita mendapatkan satu permodalan namanya GLK atau modal kerja pinjaman berupa GLK. GLK singkatan di gudang, kemudian lantai jemur dan kios. Kemudian di sektor pinjam itu kita dapat namanya KCK, kredit canda kulak. Ya, kredit mohon maaf apa Pak? Kredit canda kulak. Kredit canda kulak, itu tuh apa artinya Pak? Itu di istilah kita di Jogja ya, mungkin di daerah kurang familiar. Nah itu sebenarnya
petani itu hutang dulu, Mhm. kemudian dipakai untuk modal untuk bertani, kemudian setelah panen, kemudian baru dibayarkan. Begitu seterusnya. Jadi hutang, panen, bayar, hutang, panen, bayar. Nah, atau Oke. yang berdagang ya pinjam modal dulu, nanti pulang kemudian memberikan angsuran gitu. Nah, ini cikal bakal dari usaha atau unit simpan pinjamnya. Kalau Oke. sekarang kan sudah nggak ada, kita pakai unit simpan pinjam. Oke. Nah, itu hingga saat ini kita telah melaksanakan beberapa kegiatan usaha, Mhm. walaupun ada diversifikasi maupun adanya perubahan usaha, dikarenakan adanya perubahan wilayah. Eh, di, karena kita Kasihan itu berada di pinggir kota gitu atau daerah rural urban gitu, Mhm. sehingga daerah pertaniannya itu berkurang menjadi pemukiman, sehingga Ah. harus mengubah usaha, walaupun kita tidak meninggalkan pelayanan terhadap petani. Pertanian ya. Petani Oke. ya pertanian. Sekarang kita usahanya ada di pertanian itu kita petani yang kita layani itu sebanyak 2.000 lebih, 2.000 Oh. ya 2.000 lebih sedikit. Dan itu semuanya Itu 2000 itu merupakan semuanya anggota dari Koperasi KUD Tani Makmur, Pak. iya, jadi kita Hmm. melayani semua karena memang KUD itu berbasis kepada anggota petani waktu itu. Mhm. Jadi belakangan kemudian di tahun 80 itu ada kebijakan untuk adanya program KUD Mandiri, maka Mhm. kita melepaskan pelayanan atau rekrutmen anggota. Nah, Oke. kebetulan pada tahun 82 itu ada namanya listrik masuk desa. Nah, itu Mhm. kita kelola, kemudian yang berlangganan listrik atau yang masang listrik itu harus menjadi anggota. Begitu, Oke. akhirnya ada target dari 25% penduduk dewasa suatu kecamatan itu harus menjadi anggota KUD. Karena itu Oke. kita penuhi sampai kemudian di tahun 90 ya itu kita menjadi koperasi KUD Mandiri. Nah itu hingga sampai saat ini beberapa prestasi yang telah kita raih di tahun 2014, Mhm. 2004 ya, Mhm. 2004 itu kita dinobatkan sebagai koperasi berprestasi jenis produsen tingkat nasional. Itu Wah. di 2004. Kemudian atas prestasi itu 2005 itu kita mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 1 miliar untuk Hmm. sektor bisnis. Oke. Jadi itu reward yang kita peroleh. Mhm. Kemudian di tahun 2010 kita juga meraih juara atau menjadi koperasi berprestasi di sektor di jenis produsen Mhm. tingkat nasional yang pada waktu itu diserah terimakan oleh Bapak Presiden SBY ya di Medan kalau nggak keliru. Ah. Kemudian di tahun 2014 itu juga kita masih mendapatkan predikat koperasi berprestasi Mhm. tingkat nasional yang penyerahannya atau seremonialnya itu dilaksanakan di Surabaya. Oke. Nah, berikutnya beberapa yang kita peroleh prestasi-prestasi yang ada itu
Di antaranya adalah prestasi di tingkat kabupaten maupun di tingkat DIY, otomatis itu. Artinya bahwa tingkat nasional itu menjadi koperasi yang berprestasi di tingkat wilayah atau di DIY, dan juga di kabupaten. Nah, kemudian di tahun 2017 itu kita mendapatkan Damandiri Award. Wah. Kita Damandiri Award itu sebagai pengelola tabur puja terbaik 3. Tuh. Kemudian di tahun 2018 itu juara 3 nasional koperasi produksi dengan nilai transaksi tertinggi tahun 2017. Jadi tahun 2017 tapi 17 diterimakan di tahun 2018. Oke. Kemudian masih ada lagi di tahun malahan di tahun 2014. Jadi setahun setelah kita kerjasama dengan Yayasan Damandiri, itu kita mendapatkan Damandiri Award, kategori lembaga keuangan. Yang biru itu diserahkan di Universitas 11 Maret Solo. Itu prestasi-prestasi yang kita peroleh. Sementara kemudian setelah di tahun 2018 itu di tahun 2013 itu kita tidak mengikuti atau tidak disertakan di tingkat nasional, kita hanya lokal saja, tingkat 2 atau juara 2 di tingkat DIY, kemudian juara 1 di kabupaten, itu untuk tahun 2003. Kemudian 2004-nya juara 1 produsen Kabupaten Bantul, kemudian 25 itu juara 2 koperasi sektor real. Nah, ini kita turun dari juara 1 menjadi juara 2 dikarenakan memang kemudian kepesertaannya ditingkatkan dari produsen, karena produsen kemudian diluaskan lagi menjadi sektor real. Jadi di sektor real itu kemudian ada tambahan koperasi-koperasi lain yang ikut serta dalam Bantul koperasi award di Bantul. Sehingga kita pada tahun ini juara 2. Tidak apa-apa, juara 2 juga tetap keren, Pak. Oke, Pak, berarti ini kalau saya dengar kalau saya dengar ini cukup banyak prestasi yang diraih oleh KUD Tani Makmur. Ini berarti dari tahun 2003 juga sudah ada ya prestasinya, dari tahun 2003 ya, Pak ya? Oke, ini berarti tadi disebutkan, diceritakan secara singkat oleh Bapak gitu ya, Pak Slamet Sujiman, kalau berdirinya ini berarti KUD Tani Makmur ini sudah dari tahun 70-an ya, Pak? Betul. Lebih tepatnya 1976. 13 Januari 1976 ya, Pak ya? Oke, dan mulai bekerja sama dengan Yayasan Damandiri di tahun berapa, Pak? Di tahun 2013 ya. Oke, Pak, ini kan tadi disebutkan ya kalau KUD Tani Makmur ini bergerak di berbagai sektor real ya, Pak ya. Tentu saja di bidang pertanian tadi, meskipun bidang pertaniannya sudah cukup berkurang ya, Pak ya. Terus di bidang jasa keuangan mikro, simpan pinjam ya, Pak ya. Lalu apalagi, Pak, selain pertanian dan juga jasa simpan pinjam, Pak? Iya. Kalau usahanya sekarang barusan saja bulan yang lalu kita mengadakan PAD, perubahan anggaran dasar. Dikarenakan memang di samping peraturan yang berlaku pada saat ini, artinya kita tidak bisa mengelak atau kita mesti memenuhi peraturan yang ada. Nah, karena itu kita usahanya juga sudah digolongkan atau sudah
izinnya kan sudah mengikuti apa namanya harus melalui OSS ya, sehingga setiap item usaha itu mempunyai izin tersendiri. Mhm. Nah, karena itu banyak usaha yang kita lakukan, akan tetapi dari beberapa usaha itu kita wadahi dalam satu unit usaha di koperasi. Nah, Mhm. di sini kita ada unit pertokoan. Ya, unit pertokoan kita namanya Waserda. Oke. Waserda itu toko modern juga. Mhm. Kemudian ada namanya Saprutan. Saprutan itu eh, menjual sarana produksi pertanian. Di antaranya ada Ah, pupuk, kemudian bibit, kemudian obat-obatan, kemudian juga alat-alatnya, alat-alat oke. pertanian. Alat-alat pertanian ya. Kalau toko yang modern tadi, Pak, menjual apa saja, Pak? Kalau modern ya pada umumnya, jadi macam-macam kebutuhan Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok ya, Pak ya, seperti sembako dan lain sebagainya ya. termasuk sembako, kelontong dan lain sebagainya. Oke. Nah itu, kemudian di jasanya ada PPOB, Mhm. Point Online Bank. Ah. Itu ada pembayaran, berbagai macam pembayaran, ada bayar listrik, Mhm. PDAM, pajak, kemudian angsuran-angsuran eh, kredit-kredit yang lain itu. Kemudian yang berikutnya adalah di jasa kita persewaan gedung. Oh. Persewaan gedung, kita punya gedung dengan ya lumayan. Kalau luas sih tidak terlalu. Ukuran 14 kali 25 meter ini. Kalau untuk hajatan sudah cukup di desa ya. Jadi memang ada Apa? gedung yang sengaja dibuat gitu ya, Pak ya, untuk disewakan di Ya, sana begitu. Itu di dekat ya. kantor koperasinya atau masih satu kawasan bagaimana, Pak? Di komplek kantor Hmm. KU. Ya. Sementara kalau usahanya itu kita ada di beberapa tempat. Mhm. Jadi ada yang di Merisi, Merisi Kelurahan Taman Tirto, Mhm. kemudian ada yang di Janten Mhm. itu Kelurahan Ngesiharjo, Mhm. kemudian ada kelompok kelompok simpan pinjam itu ada di Kelurahan Tirto Nirmolo juga ada, Mhm. Kelurahan Taman Tirto juga ada. Oke, Pak. Jadi Saat ini, eh, ya. oke. Saat Kemudian i- kalau tokonya ada di Kelurahan Tirto Nirmolo, ah, tokonya ya di ya. samping Newon, Oke, untuk saat di ini pusat jumlah pusat apa namanya? pusat kota ya, Pak ya. J, Oke, kalau ya untuk pusat saat ini, pusat Pak. apa? Ya. Hmm, Gimana ya. Mbak? Saat ini berapa Pak jumlah total anggota dari Koperasi KUD Tani Makmur sendiri Pak? Oh iya, jumlah anggota tercatat itu Mhm. ada 16.844. Itu Wah, tercatatnya. banyak sekali ya Pak ya? Tetapi katanya, tetapi yang aktif itu sekitar 9 ribuan karena di petani itu ada 2 ribuan lebih Mhm. sedikit. Kemudian anggota tabur puja itu ada 1.900 sekian. Mhm. Kemudian yang menjadi pengguna jasa lain-lainnya termasuk yang di lain-lain usaha itu. Mhm. Nah, itu ada misalnya di listrik itu ada 4 sampai 5 ribuan. Berarti ya kalau di total sekitar 9 sampai 10 ribu. Itu Wah, yang aktif. yang aktif ya sekitar 9 atau 10 ribu. Berarti yang tidak aktifnya itu ada di sekitar 6 ribuan ya Pak ya? Ya, Oke, berarti itu kira mayoritasnya Pak, mayoritas anggotanya berprofesinya yang paling banyak tuh sebagai apa? Sebagai petani kah? eh, kalau
mayoritas kita belum bisa menentukan tentang mayoritas Mhm. anggota Oh, harus profesinya. dilihat dulu datanya ya, Karena Pak ya? ya, jadi gini, kita akan melayani di berbagai berbagai profesi anggota. Mhm, Jadi kalau mhm, digolongkan profesinya, di sini ada petani, mhm, ada pengrajin, ada pedagang, mhm, kemudian ya lain-lain yang apa namanya kita layani. Nah, ini profesinya. mhm, Sementara kita kemudian ada menggolongkan dalam bentuk eh, di samping profesi ada di sektor yang lebih luas lagi, misalnya kegiatan usaha di agrobisnis misalnya. Nah, Ah, ini ada iya. masalah pertanian, perikanan, kemudian perdagangan juga. Nah, itu banyak itu yang kita kalau secara volume penyaluran dana misalnya Mhm, itu besar. Tetapi kalau keanggotaannya itu atau jumlah anggotanya yang menggunakan jasa ini adalah mhm. prioritas gitu. Karena mereka sedikit tetapi menggunakan dana yang besar. Oh, begitu. Nah, itu kalau anggota ya semuanya kita menyimpan. Semua anggota Oke. kita Aku mau tanya nih Pak, seperti apa komitmen dari KUD Tani Makmur dalam mendukung program memotong rantai kemiskinan nih Pak, sehingga masyarakat anggota koperasi ini bisa berdaya, mandiri, maju, dan juga sejahtera. iya. Terima kasih Mbak Vika. Jadi Mhm, kalau ini makmur dalam memotong rantai kemiskinan. Jadi kalau disebut rantai kemiskinan memang kemudian banyak ini ya apa namanya stakeholder yang harus dilibatkan dalam hal ini. mhm, Nah, dalam kegiatan usahanya KUD Tani Makmur itu bekerja sama dengan Dam Mandiri itu menyalurkan dana untuk menumbuhkan atau mendorong usaha di sektor ekonomi mikro ya. iya. Kita sampaikan di sana salah satunya ini. Jadi memberikan pinjaman yang tidak banyak karena memang kita sasarannya adalah keluarga miskin, Mhm. keluarga miskin atau keluarga prasejahtera ya katakanlah begitu Iya. untuk berusaha sehingga ada peningkatan kesejahteraan. Nah, Mhm. atau dalam ini mengentaskan kemiskinannya Kemiskinan, itu. iya. Kita pakai teknik atau cara memberikan pinjaman secara berkelompok. Nah, berkelompok atau namanya tanggung renteng ya, tanggung renteng, di mana setiap kelompok itu kita berikan pinjaman, kemudian angsurannya, pengembaliannya adalah secara berkelompok. Jadi sebenarnya yang memperoleh pinjaman itu adalah kelompok. Nah, Mhm. kemudian dari kelompok itu digunakan oleh masing-masing anggota untuk mengembangkan usahanya. Jadi walaupun dalam satu kelompok usahanya bisa berbeda-beda. Ada yang Mhm. di kerajinan, ada yang di pertanian, dan kemudian ada juga di eh, jual beli ya, Mhm. buat jual beli, dagang, dagang atau berdagang gitu. Nah, ini salah satu caranya dan ini tanpa agunan, artinya kita memberikan satu kepercayaan kepada kelompok itu karena kita juga berpikir bahwa mereka itu keluarga kurang mampu, kemudian harus didorong untuk bisa bekerja, mendapatkan income keluarga, akan tetapi kan modal tidak ada, maka kita support dan tanpa agunan karena Mhm. keluarga itu Untuk ya mestinya untuk memudahkan ya ada Pak ya, gitu. tidak menyulitkan ya Pak ya. Kalau pakai agunan takutnya menyulitkan ya. Iya betul. Jadi kan kita harus ada kepercayaan kepada mereka Mhm. sehingga ada semangat untuk berusaha. Jadi kita karakteristik penduduk di Jogja lah khususnya itu ya. Kalau dibantu itu sudah dibantu kok kita nggak apa namanya kurang bersemangat ya itu kan
kemudian mereka merasa malu gitu, Ya. sehingga ini yang kita pupuk. Di samping ada pendampingan, kita secara jemput bola, Mbak Vika. Mhm. Jadi kita datangi kelompok-kelompok itu. Jadi, Oke. eh, kemudian ada permasalahan apa, bisa kita berikan solusi-solusi yang mungkin mereka hadapi. Itu Oke, Mbak Vika. berarti Pak ini rata-rata para kelompok-kelompok yang meminjam uang ini untuk rata-rata untuk modal usaha ya Pak ya, bisa untuk modal kerja, bisa untuk tambahan modal usahanya. Berarti tidak ada yang meminjam untuk konsumsi pribadi begitu Pak, mungkin hanya untuk menjambung hidup sehari-hari seperti apa gitu tidak ada ya Pak? Ya, platformnya adalah kita itu memberikan pinjaman untuk usaha. Mhm. Namun berpulang kepada individunya. Jadi mungkin Mhm. mereka pinjam, tapi kemudian di luar pengetahuan kita untuk keperluan Pribadi? konsumsi, Iya. ya kita kurang tahu persisnya gitu. Tapi platformnya adalah kita memberikan pinjaman untuk menumbuhkan usaha gitu. Mhm. Oke, baik. Pak, tadi kan seperti yang Pak Selamat Sujiman bilang ya, jika di sana tuh memberikan pinjamannya kepada masyarakat tanpa menggunakan agunan. Nah, bagaimana Pak sejauh ini untuk proses pembayaran dari para anggotanya sendiri? Apakah lancar-lancar saja atau ada beberapa kendala juga nih dalam menghadapinya karena kebetulan juga tidak ada agunan kan dalam proses peminjaman dana untuk modal usahanya, Pak? Bagaimana, Pak? Oh ya. Alhamdulillah kita NPL-nya itu sangat rendah atau di bawah yang khawatirkan ya. Jadi Mhm. kalau toh namanya kredit macet memang ada ya, atau Mhm. kekhawatiran memang ada. Tetapi tidak masih masih bisa ditolerir dalam hal ini. Dan itu ada kemungkinan untuk kita bisa tarik kembali. Dikarenakan memang selama kita masih bisa membina, kita bisa berkomunikasi, insya Mhm. Allah kita bisa mengembalikan atau kita bisa menarik pinjaman yang telah kita kucurkan kepada anggota. Saya kira Oke, itu. berarti selama ini tidak ada kendala-kendala yang terlalu terlalu berarti ya Pak ya, semuanya bisa Iya, ada solusinya begitu ya. betul ya. Oke Pak, ini untuk ke depannya, apakah ada rencana terkini untuk KUD Tani Makmur sendiri Pak? Kita tiap tahun melaksanakan rapat anggota untuk penyusunan program kerja. Mhm. Nah, program kerja ini di samping program kerja yang sifatnya rutinitas maupun program kerja yang sifatnya jangka menengah ataupun jangka panjang yang tentu saja kita persiapkan untuk program-program itu. Nah, untuk sementara ini yang kita akan laksanakan atau kita programkan untuk Mhm. jangka menengah kurangnya itu adalah nanti kita mengadakan usaha di peternakan kambing. Ah, mau ternak kambing ya Pak ya rencananya. Ya. Itu kira-kira Karena akan direalisasikan di kapan, di bulan apa? eh, ini programnya itu tiap tahun, artinya Ah. tiap tahun kemudian progres kita akan mengevaluasi. Sebenarnya program ini ada jangka menengah, jadi Mhm. kurang lebih 3 sampai 5 tahun ke depan. Artinya kalau tahun ini belum bisa kita laksanakan, Oke. tetapi kan sudah ada persiapan yang harus kita lakukan. Mhm, Jadi mhm. nanti ada kemudian pada batas waktu yang kita tentukan, yakni 3 atau 5 tahun ke depannya. Oke, berarti bukan untuk Sehingga tahun ini ya Pak ya? ya, jadi itu yang kita programkan. Mhm. Selanjutnya di samping peternakan adalah untuk membuka eh, pulakan atau ini usaha perdagangan, tapi untuk melayani anggota-anggota yang sudah berusaha di perdagangan yang sudah berjalan gitu, artinya untuk pulaan gitu. Nah Oke, ini
Jadi ulakan ini nanti Untuk perdagangan yang dijual belikannya tuh berupa apa, Pak? sembako di samping itu juga nanti kita akan kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan eh, para ini pelanggan. Jadi Ah, kalau ya. misalnya membutuhkan apa, nah kira-kira kemudian kita bisa penuhi, Mhm, kemudian juga kapasitasnya bisa mencukupi, nah itu mhm. kita akan usaha itu. Artinya kita kembangkan, tapi sementara memang diawali dengan sembakonya dulu. Oke, kira-kira itu akan dijalankan kapan, Pak? Apakah di tahun ini atau mungkin tidak di tahun ini? Iya, di tahun ini sebenarnya kita sudah menjalin di samping Mhm, kerjasama dengan Dolok ya di DIY, mhm, kita sudah merupakan anu ya rumah pangan ya rumah mhm. pangan. Namun demikian itu kita masih jual eceran juga, Mhm. tetapi yang membutuhkan secara wholesaler apa namanya keperluan atau pembelian yang stok besar itu belum belum banyak lah. Nanti Oke, di samping itu aplikasikan lebih luas lagi. Kita oke. baru dari anggota ke anggota. Oke, wah, mudah-mudahan untuk program-program yang dicanangkan untuk tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya, Pak ya, berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Pak, ini kan tadi saya sempat mengajukan, melontarkan pertanyaan kepada para pendengar kita ya, Pak ya. Ini untuk menguji apakah mereka mendengarkan talk show kita atau tidak dengan baik atau tidak. Tadi saya bertanya kepada teman-teman pendengar DV Mania tahun berapa KUD Tani Makmur didirikan. Ini sesuai dengan jawaban dari Pak Slamet Sujiman ya, DV Mania. Dan di sini ternyata cukup banyak Pak yang mengirimkan jawaban dan rata-rata jawabannya benar. Berarti pada fokus mendengarkan nih, alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih. Baik, oke. Dan sayangnya Vika hanya bisa memilih satu nama nih yang beruntung, tentu saja yang jawabannya benar pada pagi hari ini untuk kita beri hadiah ya, Devi Mania. Dan selamat untuk Bang Oji Nasgor. Oke, selamat untuk Bang Oji Nasgor. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis, berupa sabun, shampoo, dan juga parfum ya. Selamat sekali lagi untuk Bang Ojin. Untuk yang lain yang belum menang, yang belum beruntung, jangan sedih ya, jangan berkecil hati karena masih banyak hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Baik, Devi, ini kita kembali lagi ke Pak Slamet Sujiman. Pak Slamet, ini karena sudah mau jam 10 juga ya Pak ya. Saya mau Ya. melontarkan pertanyaan terakhir deh untuk Pak Slamet. Ini mengenai berkoperasi. Berkoperasi itu kan penting ya Pak ya, tapi memberdayakan perekonomian masyarakat juga nggak kalah penting. Nah, bagaimana menurut Bapak Sujiman selaku pimpinan dari KUD Tani Makmur, Pak? Monggo silakan. Iya. Eh, sebenarnya untuk menumbuhkan perekonomian itu Mhm, adalah tujuannya. Kalau mhm, koperasi adalah merupakan satu jalan. mhm, Artinya bahwa koperasi itu penting ketika kita sudah meyakini bahwa dengan jalan berkoperasi kita akan memperoleh satu tujuan yang kita harapkan. Artinya perekonomian meningkatnya, kesejahteraan itu sebagai satu tujuan dapat dicapai dengan koperasi, mhm, maka hendaklah kita berkooperasi dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian adalah kalau kita sebagai anggota, menjadilah anggota yang aktif, yang berperan, berpartisipasi, yang kemudian juga mampu bekerja sama dengan teman-teman anggota yang lain maupun secara lembaga ya koperasi dengan koperasi yang lain atau stakeholder yang ada. Nah mhm, ini kita mampu bekerja sama. Kemudian pula bahwa sebagai satu apa namanya ini ya tujuan atau rumusan tentang koperasi itu adalah membantu atau mengentaskan diri mhm. sendiri sebenarnya bahwa kita ya, untuk mengentaskan diri kita ya kita harus berusaha dengan mandiri. Akan tetapi
karena kita bisa bersama-sama, kenapa tidak bersama-sama? Maka itulah koperasi kemudian muncul, dan itu hendaklah sebagai satu alat bagaimana kita bisa menggunakan koperasi itu dengan sebaik-baiknya. Ya itu tadi, kita harus tertib di dalam melaksanakan kegiatan dengan menyelenggarakan organisasi yang baik, kemudian berpartisipasi dalam usaha, dan tentu saja adanya satu kepercayaan dari masing-masing yang terlibat dalam koperasi ini sangat penting, karena tidak adanya kepercayaan itu merupakan cikal atau bibit yang kemudian akan meruntuhkan koperasi itu sendiri. Jadi penting untuk kita mempercayakan diri maupun orang lain dalam penyelenggaraan koperasi ini, sehingga kita tidak akan berbuat curang, tidak akan berbuat kita merugikan anggota. Nah itu bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi di masyarakat, kemudian akhirnya juga mengentaskan kemiskinan, itu yang terpenting. Sementara ini kalau KUD Tani Makmur itu kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, kita mewajibkan di dalam pembagian SHU itu, bukan mewajibkan, tapi kita mengalokasikan atau membagi SHU itu diantaranya adalah untuk pengembangan pengembangan daerah kerja atau untuk sosial dan seterusnya. Artinya bahwa keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi itu tidak melulu untuk untuk kegiatan koperasi itu sendiri, tetapi harus dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, baik itu anggota maupun lingkungannya. Nah ini yang kita laksanakan. Sementara dari pemerintah itu menggolongkan hal ini sebagai umumnya disebut CSR. CSR ya Pak ya? Oke. Koperasinya ya, kalau perusahaan CSR, kalau koperasi ya kita di KUD ada namanya daerah kerja, pembangunan daerah kerja. Nah ini kan kita di lingkungan koperasi. Nah ini Mbak Vika ya, jadi koperasi itu sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perekonomian itu bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi dengan memelihara atau dengan berkooperasi dengan baik tadi, insya Allah nanti di anggota khususnya dan kemudian keluarga pada umumnya dan masyarakat untuk mendapatkan satu imbas yang lebih luas lagi. Dan ini merupakan bantuan kecil kepada program pemerintah, saya kira demikian. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Slamet Sujiman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak untuk berbincang bersama di Talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini, berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya ya Pak ya. Terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan juga sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. DV Mania mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Slamet Sujiman ini bisa memberikan kita inspirasi dan juga manfaat ya. DV Mania, karena ini sudah mau jam 10, sepertinya Vika dan juga Pak Slamet Sujiman izin undur pamit. DP Mania, selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu seru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.